Ada anggota baru yang mau bergabung di Tarung Derajat, dia tidak bisa membeli baju baru. Apakah kita melarang dia untuk bergabung di Tarung Derajat? Jangan menjual Tarung Derajat. Ketika nanti kalian akan bermasalah, kalian akan melakukan tindak kejahatan dengan memakai atribut Tarung Derajat, maka teman-teman, jumpa lagi bersama saya hari ini. Pada video kali ini saya akan mereview atribut dari Tarung Derajat, di mana atribut ini memang tidak semudah dengan bela diri yang lain, karena ini proses pembeliannya itu harus ke pusat dan butuh waktu sekitar 1 bulan untuk bisa mendatangkan atribut dari Tarung Derajat. Perlu teman-teman ketahui bahwa Tarung Derajat itu kita tidak bisa cari di toko atau di tempat penjualan baju untuk mendapatkan atribut Tarung Derajat. Dan ini semua adalah pesanan dari anggota saya dan teman saya juga. Ini baru semua, tidak ada yang baju bekas. Ya, ada sabuk, ada baju ketiga, ada handuk, ada celana lapangan, dan ada juga baju. Ya, ini semua barang baru semua, tidak ada yang bekas. Dan memang aturan dari Tarung Derajat itu ya, tidak boleh membeli atribut di luar dan harus membeli di pusat. Nah, ini yang menjadi bahan perbincangan kita hari ini. Hari ini memang saya tidak mau menyalahkan aturan pusat, karena kita harus tunduk pada aturan di sebuah organisasi. Selama ini banyak sekali yang saya lihat postingan di media sosial untuk mencari atribut bekas dari Tarung Derajat, dan itu juga menjadi perdebatan dari semua anggota-anggota Tarung Derajat seluruh Indonesia, di mana banyak yang mengatakan bahwa kalau mau cari atribut Tarung Derajat itu harus cari ke pusat, tidak boleh beli di luaran sana, ya, tidak boleh membeli di sesama anggota Tarung Derajat. Nah, kemarin saya sempat debat salah satu anggota Tarung Derajat di media sosial. Nah, bahkan sempat saya mengatakan kepada dia bahwa kita tidak bisa menyalahkan aturan pusat, dan saya pribadi juga saya tunduk aturan pusat. Dan memang saya selalu mengatakan kepada anggota bahwa kalau mau cari atribut Tarung Derajat itu harus cari di pusat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika dia sebelumnya anggota yang aktif, tapi karena berhalangan dengan pekerjaan, otomatis dia harus berhenti bergabung di Tarung Derajat. Bagaimana dengan baju yang dia miliki? Apakah baju itu dia simpan untuk selamanya? Kalau saya pribadi, saya akan menjual. Tidak mungkin saya simpan itu baju. Karena apa? Karena saya juga membutuhkan uang. Toh dia juga dulu itu dia membeli pakai uang, dan dia juga harus menjual itu baju. Apalagi banyak yang membutuhkan baju tersebut. Kemarin memang ada salah satu anggota Tarung Derajat yang mengatakan bahwa kita tidak boleh membeli baju di luar sana, harus beli ke pusat. Lalu saya menjawab, bagaimana misalnya anggota Tarung Derajat ini dia berhenti untuk bergabung lagi di Tarung Derajat? Apakah dia pajang itu pakaian itu untuk selamanya, atau mungkin dia buang itu pakaian? Saya rasa tidak mungkin, kan? Itu karena apa? Karena dia masih membutuhkan uang, dia masih membutuhkan makan. Apalagi kalau misalnya dia itu tidak punya uang, solusi terakhir itu pasti dia akan menjualkan barang itu. Tidak mungkin dia simpan. Lalu dia bilang, kalau saya pribadi, kan, saya masih ada cara lain. Iya, saya bilang, ekonomi seorang itu berbeda. Ya, mungkin Kang itu punya uang lebih, ya, sehingga Kang itu bisa kasihkan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan itu pakaian. Tapi kalau orang yang punya kebutuhan yang mendadak, kebutuhan yang terpaksa, ya terpaksa dia harus jualkan itu baju, ya harus jualkan itu atribut, ya, supaya dia bisa makan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada anggota Tarung Derajat, atau misalnya ada anggota baru yang mau bergabung di Tarung Derajat, dia tidak bisa membeli baju baru. Apakah kita melarang dia untuk bergabung di Tarung Derajat, sementara dia punya potensi untuk menjadi atlet? Nah, itu yang menjadi perbincangan, yang menjadi pertentangan. Ya, kalau memang saya secara pribadi, ya memang saya sarankan
untuk selalu membeli atribut di pusat. Dan saya juga merasa berdosa kalau misalnya ada anggota baru yang mau bergabung di Tarung-Derajat. Saya melarang dia bergabung di Tarung-Derajat gara-gara dia tidak bisa membeli atribut yang baru. Nah, mohon senior-senior saya tanggapin ini. Kalau misalnya ada orang yang ketahuan membeli atribut Tarung-Derajat di luar sana, sementara dia berpotensi untuk menjadi atlet, apakah kita marahin dia? Apakah kita tegur dia? Kalau saya secara pribadi, saya tidak bisa mengambil langkah seperti itu, karena saya melihat dia punya potensi untuk menjadi atlet. Ya teman-teman, mohon maaf ya, khususnya untuk senior saya yang di Tarung-Derajat, atau mungkin siapa saja yang menonton video ini, ingat sekali lagi, saya tidak menyalahkan aturan pusat, dan saya juga punya anggota. Memang saya sarankan mereka tuh untuk membeli baju yang baru, tapi karena keadaan tidak mendukung, ya terpaksa mereka cari sendiri baju-baju di luar yang orang-orang jual. Karena dua-duanya itu saling membutuhkan. Dia membutuhkan uang, kita juga membutuhkan barang. Bagaimana kita mau melatih di Tarung-Derajat kalau kita tidak punya pakaian? Ya solusi yang terakhir ya seperti itu, jalan pintasnya seperti itu, ya, terpaksa dalam keadaan mendadak. Ya sekali lagi kepada senior saya tidak bisa menyalahkan aturan pusat. Saya selalu mendukung, karena Tarung-Derajat itu adalah punya hak kita, punya hak yang paten. Kita tidak bisa melanggar untuk aturan tersebut. Dan ini memang terbukti, karena sesuai dengan aturan dari pusat. Ya saya sarankan kepada anggota itu untuk membeli atribut yang baru, dan beli baju yang baru, biar nanti tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Ya senior-senior saya, mohon tanggapin tentang video saya ini. Dan memang ini menurut saya solusi yang paling tepat supaya orang itu terus bergabung di Tarung-Derajat. Kalau misalnya barang itu selalu ready, ya saya rasa juga orang akan mampu membeli barang tersebut. Karena banyak juga orang yang tidak sabar, banyak juga orang yang ingin merasakan seperti apa sih pakaian, seperti apa sih kalau kita memakai atribut Tarung-Derajat. Kebanyakan orang yang seperti itu, dia tidak sabar untuk memakai atribut Tarung-Derajat, makanya dia harus membeli dengan cara dia sendiri. Nah, itulah tujuan dari video saya ini. Tapi inti dari video saya ini adalah supaya kalau mau membeli atribut Tarung-Derajat harus beli di pusat, ya tidak boleh cari di luar sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman bukan anggota dari Tarung-Derajat, ya jangan memakai atribut Tarung-Derajat. Karena sekarang saya lihat banyak sekali orang-orang yang memakai stiker Tarung-Derajat, ya duplikat stiker Tarung-Derajat, yang sebenarnya dia itu bukan anggota Tarung-Derajat yang sesungguhnya. Jangan menjual Tarung-Derajat, karena ketika nanti kalian akan bermasalah, kalian akan melakukan tindak kejahatan dengan memakai atribut Tarung-Derajat, maka yang menjadi korban itu adalah Tarung-Derajat. Karena orang Tarung-Derajat itu tidak pernah bikin ulah yang aneh. Memang itu yang diajarkan oleh sang guru, oleh senior-senior yang ada di Tarung-Derajat. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat buat seluruh anggota Tarung-Derajat maupun yang bukan dari anggota Tarung-Derajat. Sampai jumpa video berikutnya. Salam sehat semuanya. Terima kasih.